ドキ、聞こえんのかいな、兄ちゃん。Mengisahkan seorang detektif yang berjuang untuk memecahkan misteri busuknya dunia Yakuza. Seperti apa kisahnya? Jadi, begini ceritanya. Cerita dimulai dengan sebuah adegan yang sangat mengganggu, di mana seorang pemuda dipaksa oleh sekelompok preman untuk memakan kotoran babi dan bahkan harus memotong jari kelingkingnya. Hukuman brutal ini diberikan karena pemuda itu diduga terlibat dalam pencurian uang dari sebuah perusahaan keuangan. Namun sebelum keadaan semakin buruk, dia mengaku bahwa semua itu adalah rencananya sendiri. Waktu beralih ke 4 bulan berikutnya di bulan Agustus 98. Seorang detektif berpengalaman bernama Sogo Ogami ditugaskan untuk menyelidiki kasus hilangnya seorang pria yang menjadi korban kekerasan. Di tengah investigasi, dia dipasangkan dengan detektif muda bernama Shuichi Hyoka. Meski Hyoka sering diperlakukan seperti bawahan, dia tidak menyerah dan terus membuktikan dirinya. Setelah selesai, Ogami mengajak Hyoka ke kasino untuk melatih keberaniannya. Hyoka menerima tantangan bertarung melawan seorang pria besar bernama Sumo. Dia adalah anggota klan Yakuza. Namun, Hyoka kalah telak dan hampir kehilangan nyawanya. Beruntung, senior mereka datang dan menyelamatkan serta menginterogasi Sumo tentang kasus hilangnya orang itu. Sayangnya Sumo tidak membuka mulut dan memilih mati daripada mengkhianati klannya. Setelah kekalahan Hyoka di kasino, Ogami membawanya ke apotek untuk merawat lukanya. Hyoka yang masih merasa diperlakukan seperti anak buah tidak bisa menahan kekesalannya. Namun, Ogami menjelaskan dengan tenang bahwa perseteruan antara dua klan besar yang bernama Kokamura dan Odani sedang memuncak. Klan Odani telah merusak bisnis keuangan ilegal milik Kokamura, dan jika tidak segera dihentikan, maka akan terjadi peperangan besar di antara keduanya. Selanjutnya, mereka kembali ke kantor polisi dan mulai merencanakan penyelidikan lebih lanjut. Mereka berusaha menggeledah kantor Kokamura. Namun, tanpa bukti yang cukup, rencana mereka pun bisa gagal. Ketegangan pun meningkat ketika dua anggota Kokamura memasuki wilayah Odani. Ini memicu pertikaian sengit yang berakhir dalam perkelahian antar klan. Keesokan harinya, Ogami dan Hyoka menemui Moritaka. Dia adalah salah satu petinggi klan Odani. Ogami yang sudah kesal dengan kejadian sebelumnya melampiaskan amarahnya dengan memukuli anggota klan. Di tengah ketegangan itu, Moritaka memberikan sebuah amplop berisi uang yang membuat Hyoka terkejut. Malam itu, Moritaka mengajak Ogami dan Hyoka untuk minum di sebuah rumah bordil Rika. Mereka sedang asik mengobrol, namun tiba-tiba anggota Kokamura yang bernama Takashi dan Suzuki pun datang. Beruntung, pertengkaran fisik dapat dihindari, meski suasana menjadi tidak enak. Setelah kembali ke rumah, Hyoka menulis semua kejadian yang dialami hari itu.
Pikirannya kacau dan dia merasa semakin terjebak dalam dunia yang gelap ini. Setelah menulis, Hyoka pergi ke tempat laundry untuk menenangkan diri sembari makan ramen. Tiba-tiba, pegawai apotek yang sebelumnya pernah menolong datang dan memberikannya peringatan. Pegawai itu mengingatkan Hyoka untuk tidak terlalu dekat dengan Ogami, karena dia adalah orang yang sangat berbahaya. Peringatan itu menggugah Hyoka dan membuatnya mulai meragukan kepercayaan yang dia beri pada Ogami. Keesokan harinya, mereka melanjutkan penyelidikan dan mendatangi seorang wanita tua yang dikenal sebagai informannya. Namun sayang, hanya sedikit informasi yang mereka dapatkan. Tidak menyerah, mereka pun pergi ke panti pijat. Tetapi hasilnya sama, hampir tidak ada petunjuk. Tujuan mereka selanjutnya adalah markas salah satu sekutu Kokamura di pusat kota Hiroshima. Namun di sana mereka terkejut melihat Hyoka yang sedang mengacungkan senapan hendak menembak suaminya yang ketahuan selingkuh. Ogami pun segera turun tangan untuk menenangkannya. Dia menyelamatkan situasi yang semakin memanas. Setelah kejadian itu, Ginji memberikan informasi penting kepada Ogami dan Hyoka. Dia mengungkapkan bahwa pada bulan April, anggota Kokamura membuat keributan di sebuah hotel, di mana mereka menemukan seorang pria. Dengan petunjuk baru itu, Ogami dan Hyoka segera menuju lokasi itu. Namun, kedatangan mereka tidak disambut ramah. Tak menyerah, Ogami mulai merencanakan untuk menyusup ke dalam bangunan. Dia membakar sebagian dari bangunan itu dan membuat panik penjaga. Dalam kekacauannya, mereka berhasil menyelinap masuk. Ogami memerintahkan Hyoka untuk mengambil rekaman CCTV, meski di sini Hyoka terlihat ragu. Setelah terjadi sedikit konflik yang membuatnya memukul Ogami hingga pingsan, Hyoka akhirnya menurut pada perintahnya. Di kantor polisi, mereka menonton rekaman CCTV yang mengungkapkan bukti bahwa orang-orang Kokamura memang terlibat dalam penculikan. Malamnya, klan Kokamura mengadakan pesta minum di rumah bordil Rika. Takashi yang cemburu karena Rika diperlakukan buruk, marah dan mulai menyerang anggota Kokamura sendirian. Namun karena kecerobohannya, dia pun dihajar habis-habisan dan akhirnya ditembak mati. Di tengah kesibukannya, Hyoka bertemu kembali dengan Momoka yang mengajaknya berteduh di rumahnya. Di sana Hyoka mengetahui bahwa Momoka adalah seorang janda yang bercerai karena suaminya yang kasar dan problematik. Obrolan singkat itu membuat Hyoka merasa canggung. Dan untuk menghilangkan kegugupannya, dia meminta izin untuk pergi membeli bir. Namun saat dia sedang membeli minuman, suara tembakan tiba-tiba terdengar, diikuti oleh seorang pria dari klan Odani yang berlari ke arahnya. Tanpa ragu, Hyoka mengejar pria itu dan berhasil menangkapnya. Mendengar kejadian itu, Ogami sangat marah. Dia menjelaskan bahwa tindakan klan Odani itu semata-mata untuk membalaskan dendam atas kematian teman mereka yang dibunuh oleh Kokamura. Dengan berat hati, Ogami pergi ke markas Kokamura dan memperingatkan mereka agar tidak mengambil tindakan yang dapat memperburuk keadaan.
Keesokan harinya, Ogami yang dijuluki serigala itu pergi mengunjungi bos Odani yang berada di penjara Totori. Di sana dia berusaha meyakinkan bos Odani bahwa dialah yang akan menghancurkan klan Kokamura. Setelah mencapai kesepakatan, Ogami meminta Moritaka untuk tidak terpancing emosi lagi. わしは御体と約束したんじゃ。お前にも守ってもらわにゃならんど。Moritaka memberi waktu 3 hari untuk menyelesaikan misi ini. Namun jika gagal, klan Odani akan bertindak sendiri. Hyoka yang semakin terganggu dengan keputusan seniornya memutuskan untuk pergi ke Hiroshima dan melaporkan situasinya. Namun atasan mereka tidak puas dengan laporan Hyoka. Dia memintanya untuk mencari dan mengambil buku harian milik serigala. Atasan itu juga mengungkapkan masa lalu Ogami yang telah menghabisi bos klan Irako dan bahwa mereka harus mengumpulkan lebih banyak bukti agar bisa menangkapnya. Kini Inspektur Ogami yang dijuluki serigala itu mulai menjalankan rencananya untuk menjebak Ru. Dengan tekanan itu, Ru mengungkapkan bahwa mereka membutuhkan uang untuk menghancurkan klan Odani dan memaksa untuk mengambil uang dari brankas. Namun, uang yang mereka dapatkan tidaklah cukup. Dalam desakan yang semakin besar, mereka akhirnya memutuskan untuk mencuri uang dari keuangan pusat PBB yang terhubung dengan Jinakai. Keesokan harinya, Ogami dan Hyoka pergi ke kandang babi tempat pemuda yang hilang itu disiksa. Sayangnya, pencarian mereka tidak membuahkan hasil. Ogami yang sudah curiga dengan penjaga peternakan membawanya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika penjaga itu menolak kerjasama, Ogami yang sudah marah tidak segan-segan menggunakan kekerasan. Hyoka yang merasa tindakan Ogami sudah berlebihan berniat melaporkan seniornya ke kantor utama. Namun sebelum dia bisa melakukannya, rekan-rekannya pun mencoba menghentikan. Dalam kekacauan itu, Ogami keluar dengan info penting bahwa mayat Usawa terkubur di sebuah pulau terpencil. Malam itu Ogami dan Hyoka pergi ke rumah bordel Rika untuk sekedar minum dan ngobrol. Namun, suasana santai mereka tiba-tiba terganggu saat Ginji datang dengan kabar mengejutkan. Seorang jurnalis sedang mencarinya untuk menyelidiki kasus pembunuhan seorang yakuza yang terjadi 14 tahun lalu. Hyoka yang mendengar hal ini langsung menghubungkan kejadian itu dengan Ogami dan tanpa ragu melaporkannya. Namun atasannya tetap bersikukuh, menuntut bukti yang lebih jelas bukan sekedar dugaan saja. Keesokan harinya, kepolisian dikirim ke sebuah pulau terpencil untuk mencari mayat yang hilang. Setelah beberapa waktu mencari, mereka akhirnya menemukannya. Mayat itu menjadi bukti kuat bahwa Ogami memang terlibat dalam penghabisan itu. Akibatnya, serigala ini dihentikan dari penyelidikan yang sedang berlangsung dan situasi berubah kacau. Hyoka yang merasa cemas dengan keadaan itu pergi menemui Moritaka. Dia berharap bisa membujuknya untuk meredakan kekacauan. Namun upayanya gagal. Moritaka malah memerintahkan Nagakawa untuk membalaskan dendam Takashi atas nama klan Odani. Sementara itu, Ogami yang sedang ditahan di kantor polisi terus memikirkan dampak pertikaian antara kedua klan Yakuza ini.
してもらっていいですかの。 Dia berusaha keluar, tetapi usahanya sia-sia karena banyaknya orang yang menahan. Nagakawa mulai menyerang klan Kokamura dengan brutal. Dia juga melukai atasan klan itu. Keesokan harinya, Ogami dan Hyoka pergi ke rumah sakit untuk mencegah balas dendam yang lebih besar. Ogami menjelaskan bahwa semua kekacauan ini adalah akibat ulah Irako. Ia ingin kembali ke klan Odani sebelum bos besar mereka bebas. Ogami mengusulkan untuk mencari jalan damai. Namun, Irako menuntut syarat yang berat, yaitu uang sebesar 1 juta yen, surat pengunduran diri dari bos mereka, dan penyingkiran Moritaka. Ogami menemui Moritaka dan menyampaikan syarat itu. Namun Moritaka langsung menolaknya. Dengan tekad yang kuat, dia bersedia untuk melanjutkan perang antara klan mereka. Sementara itu, Hyoka yang mulai merasa tertekan pergi untuk minum-minum. Di sana, dia bertemu dengan Ogami dan bertanya tentang kejadian yang sedang berlangsung. Ogami menceritakan bahwa dia baru saja pergi ke penjara Totori untuk mencoba membujuk bos Odani. Namun, usahanya gagal. Bos menyerahkan semua keputusan kepada Moritaka. Hyoka yang semakin cemas dengan keputusan Ogami mulai mendesaknya dan menghentikan rencana keterlibatannya dalam dunia Yakuza. Dia mengingatkan bahwa Ogami adalah detektif yang hebat dan dia khawatir akan keselamatannya. Setelah polisi mulai menangkap anggota klan Kokamura terkait pembunuhan, Inspektur Ogami yang dikenal sebagai Serigala tiba-tiba menghilang. 4 hari setelahnya, Hyoka mulai curiga bahwa Ogami mungkin telah diculik. Tetapi atasannya hanya menganggapnya sebagai kasus biasa. Bahkan menyebutnya mungkin hanya sedang liburan. Hyoka yang tidak puas dengan jawaban itu pergi menemui Ginji untuk minta bantuan. Dia ingin bertanya kepada Irako, tetapi Ginji menjelaskan bahwa Irako dan Ogami adalah saudara. Jadi mustahil baginya untuk mengungkapkan bahwa Ogami adalah teman dekatnya. Ginji lalu memberi Hyoka perspektif berbeda tentang Ogami. Dia menjelaskan bahwa keterlibatan Ogami dengan Yakuza bukan untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk mengendalikan mereka yang sebenarnya takut kepadanya. Setelah itu, Hyoka pergi ke rumah bordil Rika dan menerima buku harian yang mengungkapkan tentang polisi yang korup. Buku itu mengungkapkan bahwa penghabisan 14 tahun yang lalu adalah balas dendam terhadap kematian suami Irako yang dihabisi Yakuza. Namun, kabar buruk datang setelah Hyoka menerima berita tentang kematian Ogami. Hatinya hancur saat melihat mayatnya dengan mata kepala sendiri. Keputusan itu berubah menjadi amarah saat dia mengetahui bahwa polisi menutup kasus itu sebagai overdosis. Padahal luka tusukan dan kotoran babi yang ditemukan di perut Ogami jelas menunjukkan bahwa itu adalah perbuatan sengaja. Hyoka bertekad untuk mengungkapkan kebenaran ini. Hyoka akhirnya tiba di kandang babi yang dia yakini sebagai tempat Ogami dibunuh. どけや。聞こえんのかいな、兄ちゃん。
Dia menggeledah setiap kandang dengan penuh emosi. Dan tak lama kemudian, dia menemukan bukti yang tidak terbantahkan. Kemarahan dan keinginan untuk membalaskan dendam membuat Hyoka melampiaskan amarahnya dengan memukul petugas peternakan. Dalam kebingungannya, Hyoka memutuskan untuk bekerja sama dengan Ginji dan Moritaka untuk menghancurkan klan Kokamura. Saat klan Kokamura sedang mengadakan pesta, klan Odani pun diam-diam menyerang. Suara tembakan mengisi udara dan semuanya panik. Dalam kekacauan itu, Moritaka akhirnya mendekati Irako dan menghabisinya. Di lain sisi, Hyoka dan polisi akhirnya berhasil menangkap semua anggota klan Odani dan akhirnya menutup perang antar Yakuza yang sudah terlalu lama berlangsung. Di akhir cerita, Hyoka menyerahkan buku catatan Ogami kepada atasannya. Dia menyertakan laporan yang mengungkapkan kejahatan yang dilakukan oleh atasannya sendiri. Meski ditawari untuk kembali ke kantor sebagai sekretaris, Hyoka menolaknya. Dia memilih untuk tetap bertugas, bertekad memberantas korupsi yang telah menggerogoti sistem negara ini. Dan film pun tamat.